sayur, sayur budi rosa. Mereka cara Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan manusia dari alam kubur dari pejabat dari mana dia dari air sing aman ini. Zaman Papua. Pon. Hatta tatakama al-jisamu sampai benar-benar sempurna jasadnya. Jadi kok sebutkan pada saat yang masuk dia benorek sebagai seksa bagi menerangkan rasanya ada gerakan tidak saja. Maka orang yang sayang dekat badan bukan hanya kita manja dengan pakai lulu berdua, kita manja kita dengan pakaian, kita manja kita dengan benda, dengan mandi air rumah, bukan hanya sekedar itu untuk memanjakan diri kan. Selama tadi aku tadi tidak bergerak, itu berarti sayang pada aku. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali korek ini cakar di sana, setiap kali ganti kulit nadijat juluduhum mengelupas kulit-kulit daripada manusia baddalnahum juludan ghairaha. Tak akhirnya ada kemarin karakter kita bila ada lebih tulis kayak orang ada siksa terus badalah dulu dan berapa gede koleksi anyar daging si anyar baru lihat dulu ada agar supaya manusia merasakan pedihnya siksa di alam neraka. Jadi gini kan sebagai menerima nikmat hidup dunia kan sebagai menerima siksa itu selalu maka harta katakan alisanmu sampai benar-benar sempurna badan daripada manusia yang telah akan dibagikan di dalam tubuhnya. Ya betul. Kan orang yang sedang maksiat itu tidak cinta kalau tak sayang. Orang tua yang membiarkan anak-anak mereka dalam lalai kepada Allah bermaksiat kepada Allah berarti tak cinta kan? Pada mencoba dia berlaku. Karena saya bekerja boleh. Dunia berada boleh pasal betul boleh lain begitu. Tinggal waktu menerangkan kan ada mana. Bila ada boleh diberi sekakak dengannya. Tak kuat. Tak kuat. Terus apa alasan tulisan itu dalam maksiat terus ya? Mohon apa itu nyata mampu. Cocok seru, cocok paku, kena guritanya segini tak mampu. Tapi yang sekecil apapun kulit kita tidak akan pernah mampu menahan panasnya di dunia. Pemasrohum alana atas apa yang membuat kita akan betah, akan mampu tersentuh api neraka. Apakah kuat? Di zaman Allah kalau bocor, air bocor air juga dan ingat kalau air. Tidak kalau saya cerita dari mana? Benar tidak air mancur dari air. Maka orang kita mau tahu yang asal itu kita akan sombong. Tak tongkok kita. Saya tak tahu kaki dari mana. Insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir yawma tubla as-sarair fama lahu min quwwatin wa la nasir. Falyanzur al-insanu mimma khuliqa, hendaklah manusia melihat mimma khuliqa dari apa diciptakan oleh Allah. Dari air terjun, air mancur, mimma indah diciptakan mimma dari air
yakhruju min baini sulbi wat taraib. Sampean tibi merengis dek manena jijik iri asal manusia. Masya Allah. Sehingga Pak Ojen aing maneh engak maneh zaman Pak Polwari karena manusia nikah asal muasal ciptaki dari maneh. Awwaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Manusia yang asalnya tercipta dari nutfah air mani wa akhiruhu jifah dan akhirnya akan menjadi bangkai. Sampian nemu betanga embi tak kira buru, nemu betanga sape tak kira buru, tapi sampian nemu betanga orang Pak. Jadi ya manusia ini kempunan buru sampian tak kira gelem semak dek betanga. Masya Allah. Taib. Thumma yubaddalullahu ta'ala al-ardah. Thumma yubaddalu nuli kari-kari. Akhirnya fayambutul khalqu bidzalikal ma'i kanabatil bagli. Tumbuhlah manusia-manusia dari bumi sebagaimana keluarnya sayur-sayuran daripada bumi. Jadi keluar manusia hari pembangkitan nikah jegene keluar ya keluar enggak butombuan nih. Masya Allah. Nah, jegene dari alam kubur ya macam-macam. Beda se aroba celeng, beda se aroba ceren, beda se andi kelembang. Ala qadri a'malihim tergantung bacaan amal lah. Lah zaman Pak Polwari ini keperai ada seksaan. Zaman Pak Polwari ini ke proses hari pembangkitan maka tidak ada siksa kubur. Stop. Karena menjelang hari pembangkitan, hari dibangkitkan yaumul ba'ats. Hari dibangkitkan dari alam kubur. Ada siksa. Hatta orang kafir tak siksa. Zaman Pak Polwari. Muncan mangken ibarat mangken bakal beda ujian berat, beda hari tenang. Hari tenang. Dilarang gaduh, dilarang ramai karena ada ujian. Hari persiapan ujian deh untuk menjelang ujian besar. Pertanyaan dari Gusti Allah, hisab, mizan, jembatan, proses lancung dengan Pak dengan akhiratnya. Maka zaman Pak Polwari hari tenang, ada siksa. Selama Pak Polwari orang kafir tenang ning alam kubur lah, ada siksa kubur. Orang-orang se ahli maksiat ning alam kubur tak siksa ning Gusti Allah zaman Pak Polwari. Bareng pon lek pecekeh yaumul ba'ats orang kafir pada ngocak. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Orang-orang kafir pada ngucap qalu. Orang-orang kafir mengatakan ya wailana, celakalah kami. Man ba'athana, siapa yang telah membangkitkan dari tidur kami? Man ba'athana min marqadina, siapa yang telah membangunkan kami dari tempat tidur kami? Kami telah nyaman tidur, kami telah enak, pulas kami tidur. Karena pun selama ini seksa ning alam kubur zaman Pak Polwari prei. Boreng pun lah beda seruan hari pembangkitan nikah, maka orang kafir tekedek tekerjet. Qalu ya wailana, do celaka kok. Man ba'athana min marqadina, siapa sih menjaga engkau di dalam kuburnya? Engkau letedung man nyaman engkau dia. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Jadi ya saya janji kita dengan Gusti Allah ben apa saya sampaikan ben para otosan-otosna Gusti Allah. Adapun orang-orang yang tak iman ke Gusti Allah tak meyakini hari pembangkitan, sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka membakar dirinya, mereka membakar mayat-mayat mereka
dengan beranggapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu membangkitkan. Yo abune kala ibu angkat ase. Lepas wis bebas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, maka Allah pun lebih mampu akan menciptakan manusia dari sebelumnya. Si asal dari mana? Adalah beda abun karo pecar kaceret. Toy kari nyaman bebolong. Tambah gampang medetin. Masya Allah. Tahun yang deremet ini nikah. Mater muka pada selamat kulit sampeannya. Taib. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Thumma yubaddalu nuli kari-kari ganti sapa Allah taala Gusti Allah taala al arda ing bumi allati umila kang den lakoni alaiha ing ngatasi al ardi opo al maasi pira-pira maksiat fayun sabu moko den pasang alaiha fayun sabu moko den sok fayun sabu moko den sokaken alaiha ing ngatasi ardi apa min hamimin saking banyu jahannama min hamimi jahannama saking banyu panasi neraka jahannam fayati mongko nekani sapa Gusti Allah nekaaken sapa Gusti Allah bi ardin kelawan bumi min fiddatin saking fiddah saking seloko bayda kang putih fayun sabu mongko den soaken alaiha ing atasi ardin apa sing den sokno min ma'il jannati saking banyu swarga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan bumi memerintahkan langit untuk menurunkan hujan selama 40 hari yang airnya mirip dengan air mani, air sperma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk mengganti bumi-bumi yang di mana di bumi tersebut diadakan kemaksiatan. Dilakukan kemaksiatan. Jadi bumi-bumi saya kebai maksiat jeneng Gusti Allah kok buang dia. Bumi gelek tempaten maksiat ane kekuaku bumena dineng Gusti Allah pancor kemudian fayati bi ardin min fiddatin bayda kente bume seputi dari fiddah dari napa perak fayun sabu alaiha min ma'il jannah yo sae ning kak dinto bume engki baneka yo sae aeng dari aeng swarga dadi bume seneng bume gelek elakonen maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala kok buang tanda mangkana ka amma bumi mangken saya tak ada maksiat ke Gusti Allah hampir permukaan bumi mun ebendingagi bereng taat ke Gusti Allah mungkin banyak maksiat mungkin masjid musola madrasah atau tempat-tempat pengajian, tempat-tempat ilmu agama, tempat-tempat majelis-majelis zikir. Tapi tempat-tempat selain diskotik tak kalah banyak, kafe tak kalah banyak, tempat-tempat hiburan saya mengandung kemaksiatan tak kalah banyak gitu. Jadi mungkin dari tempat setek kenangan maksiat mungkin banyak tempat saya kebi maksiat mungkin yang pedesaan yang desa kulit sampean ini mungkin kebanyakan bagus ya bumene kayak tempat kebiasa sujud dekat Allah Subhanahu wa taala tapi yang kota-kota besar yang kota-kota besar mungkin sulit nyari tempat saya keningan sujud sulit tempat saya kening kebiasa zikir dekat Allah Subhanahu karena mayoritas yang tempat gelek kebe maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala. Maka bumi sek kenengen mangkan mau salat sunnah neka dianjurkan untuk berpindah tempat. Sampean mau salat maghrib masalan tempat ke tengah. Ba'datal maghrib ngale sebelah kanan atau sebelah kiri atau budi atau belakang karena setiap bumi
yang di bumi tersebut kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tempat yang paling indah kelak di akhirat. Dan bumi tadi itu akan menyaksikan kebaikan kita, tempat di mana kita telah bersujud meletakkan kepala kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ning majelis ngaji, asa ngaji, kantong ngaji, neka majelis. Nah, semakin banyak tempat-tempat saya kebe ibadah, saya kebe taat, maka aku nyaksein tempat nika. Kenangan paling indah adalah tempat di mana kita pernah sujud di tempat tersebut. Kuaku ning akhirat teman. Mun mangken kenangan paling indah nih kaya pertemuan pertama bibi nenawa cerita paling seneng jele. Kok tak sengaja ketemu bibi ntar kedermulen asli. Jadi setiap kali lebat neng lapangan yang ngak dermulen engak si mon-temon bi sebine. Ane kenangan terindah pun. Antara ka pasar ketemu. Setiap lebat pasar selalu engak. Nah, kuaku neng akhirat benene ke kenangan terindah. Tempat seneng tempat ini kebiasa sujud dekat Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat etawarin tineng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salni. Saya mana? Rabi'ah napa? Salni, mintalah kamu kepadaku. Rasulullah SAW menawarkan sesuatu hal, satu permintaan yang ditawarkan kepada sahabat. Napa Rabi'ah? Saya tanya lagi. Cek saking aku lebih sampian saya patah Kanjeng Nabi pikiran pendek. Ya Rasulullah dunya peseh. Ya Allah Gusti kendaraan semewah. Ya Allah rumah tingkat, mobil mengkilat, uang berlipat-lipat Gusti. Pikiran sampean pandai. Tapi sahabat Rabi' ini kan enten. Saya pikir bene pandai, saya pikir bene dunya akhirat. As'aluka murafaqataka fil jannah. Satu permintaanku ya Rasulullah. Jadikan aku kelak di akhirat menjadi teman setiamu. Murafaqah fil jannah. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu menjadi murafiq, menjadi teman karib, menjadi teman akrab, teman dekatmu fil jannah kelak di surga. Karena bagi para sahabat percuma masuk surga tapi tak apolong bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kenikmatan dengan segala kenikmatan saya berada dalam surga tapi tak sama sekali tak membuat ketertarikan ke para sahabat kecuali apolong aben asanding bi Gusti Kanjeng Nabi. As'aluka murafaqata fil jannah. Aku minta menjadi temanmu kelak di surga ya Rasulullah. Apa jawaban Kanjeng Nabi? A'inni ala dzalika bi kathratis sujud. Bantu aku untuk mewujudkan cita-citamu bi kathratis sujud dengan memperbanyak sujud. Bener sono tenang, tak usah bejeng ngebacaan kok. Tenang, tak usah puasa, tenang, tak usah ngaji, tenang, tak usah beribadah. Apa jangan kok swarga bener engkok. Engkok senekuk kunjine swarga. Sobong. A'inni ala dzalika bi kathratis sujud. Bantu sengkok ya. Tolongin engkok untuk mewujudkan cita-citamu, permintaanmu bi kathratis sujud, untuk memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud. Orang ini kemun hali sujud bakal nampak dari mana? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Akan nampak bekas-bekas di wajah-wajah orang yang ahli sujud, cahaya-cahaya yang ditampakkan oleh Allah. Cahaya apa tersebut? Cahaya min atharis sujud, cahayanya bekas daripada sujud. Benih cahaya-cahaya sepolan glowing, cahaya polan putih, polan bedok, polan benih. Cahaya nak aku neng akhirat nika min atharis sujud karena sebab banyak sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis
sujud. Jadi montro bercahaya amuana kuakuk dengan akhirat banyak sujud duha lakon yang teka 2 rakaat. Qobliya ba'diya mun bisa lakonin. La tarawih illa ba'da salati ba'diyatal isya. Illa ba'diyatal isya. Tidak ada tarawih kecuali setelah ba'diyatal isya. Teti rugi sambian atarawe keng tak solat ba'diyatal isya karena kenjeren rajaan ba'diyatal isya apa-apa sih berkaitan kelaban pereng sewajib aneka kenjeren lebih raja ba'diyatal isya neka bisa napanya mana bisa menutupi kekurangan neng solat isya sempurna kelaban ba'diyatal isya bereng ba'diyatal isya qobliyatal isya bereng ba'diyatal isya. Jadi kekurangan solat isya, solat fardu, solat sewajib bisa sempurna kelaban ba'diyah atau qobliyah. Nah tarawih ini kada hubungannya. Maka ba'diyatal isya kencerna lebih raja tinimbang solat tarawih. La tarawih illa ba'da solati ba'diyah. Ai ba'diyatal isya. Tidak ada tarawih artinya solat terpercuma orang medek tarawih tetapi tak solat ba'diyatal isya. Bagian ba'diyah keluar, bagian tarawih masuk. Salah nih kak. Mesti ba'diyatal isya. Kemudian salat tarawih. Semakin banyak sujud norok tarawih, semakin banyak sujud. Nah, Allah Subhanahu wa taala paling cinta ada kekabula ketika ibadah, ketika bekto sujud. Sebagian para ulama khilaf di antara berdasar debu ketika mancing. Sehingga sebagian ulama memanjangkan berdiri ketika sholat karena Allah Subhanahu wa taala paling senang ketika seorang hamba berdiri di dalam melakukan sholat. Sebagian polenten Allah taala paling senang ketika seorang hamba dalam keadaan sujud sehingga memperpanjang sujud. Memperpanjang sujud. Makan sujud nika kuaku sebisa materak kemuah. Ben semakin banyak sujud semakin banyak kesempatan untuk semak pagi suargana tinembang suargana Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ica berharap semak menoreng tanda sujud ke Gusti Allah. Nah, sahabat nika minta semak minta apolong suruh tolongin pembanyak sujud kok teti orang tak sujud segala masuk suarga. Olah di reng delem lebat budi bola tak lebat yada pon jadi bumi ini kayak gente di Gusti Allah sebelum napa keluar manusia-manusia nika. Adapun bumi-bumi saya kebe maksiat fayun sabu alaiha min hamimi jahannam eseram bi apoy napa bi aing sideri neraka. Allah taala memerintahkan bumi-bumi yang di situ ada napanya mana ada ketaatan kepada Allah. Bume-bume sekebe ibadah dekat Gusti Allah fajun sabbu alaiha min ma'il jannah. Taib. La ilaha illallah. Wa ruya lanten riwayatakan an Aisyah saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anha saking Sayyidatina Aisyah amin ya rabbal. Qala dawu sapa Sayyidatuna Aisyah. Siti Aisyah nika istri baginda Nabi yang paling muda, mempunyai julukan Humaira, wanita yang kemerah-merahan. Julukna Siti Aisyah nikah Humaira. Jadi Nabi SAW acap kali masuk ke rumah memanggil beliau, ya Humaira, wahai wanita yang kemerah-merahan, merah delima. Saking dari sempurna Siti Aisyah sampai dijulukan ya Humaira. Cecel lagi boleh ngaji, buka lah bengah ya Mero. Jawab bismillah apa pil gerang ngelong. Lain lanan. Mun Kanjeng Nabi manggil Siti Aisyah sera Humaira, wanita yang kemerah-merahan. Merah ada remaja binan beteng. Diberi ada entomang meloloh. Siti Aisyah, makanya paling cerdas ummahatil mukminin, istri-istri Rasulullah Siti Aisyah. Setiap sahabat nikah beda muskilah, beda perselisihan pendapat dalam masalah hadis pasti entar ke Siti Aisyah. Jadi rujukan para sahabat Siti Aisyah.
Setiap kali atanya, madza fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di dalam rumah, karena sahabat tak oneng. Kalau di luar rumah para sahabat mengetahui sholatnya bagaimana, iktikafnya bagaimana, perangnya bagaimana, jihadnya bagaimana. Tapi di dalam rumah para sahabat tidak mengetahui, maka yang menjelaskan adalah Siti Aisyah. Karena yarka'u thawb, bel sasara kora ngemban anak, waduh dempal ya pelakot tok. Tapi enten Rasulullah SAW yarka'u thawb, menjahit pakaian. Kadang sandal sebeda, sepatu sebeda, kadang kotor. Sallallahu alaihi wasallam. Sapa tibi Kanjeng Nabi. Nah, neka bahkan keistimewaan Siti Aisyah sete kandi ben selain Kanjeng Nabi seteh persis neng pangku Siti Aisyah. Ben tepak gilirna Siti Aisyah. Ben tawadhu Siti Aisyah nika. Compok sek kebai pesare na Kanjeng Nabi mangken nika. Aneka compon Siti Aisyah, ben kamar Siti Aisyah, tapi Siti Aisyah tak pendem dalam kuburna. Sebab di dalam justru Abu Bakar, Umar. Masya Allah, tawadhu Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah ini kan selama beliau berada dalam kamar, beliau ini kan wakduan bi Rasulullah, tak pernah keluar. Tapi Siti Aisyah ini kan berada dalam kamar, neng pesarian Kanjeng Nabi ini kan tak pernah keluar. Beda orang bini maksa dekat Siti Aisyah untuk supaya dibukakan hijab agar supaya orang perempuan tersebut bisa melihat kepada makam Rasulullah, karena beda satir tutup untuk orang bini luar. Nah orang bini tua ini kemaksa dekat Siti Aisyah untuk dibukakan satir agar supaya perempuan bisa melihat. Jangan, kata Siti Aisyah, kamu tidak akan mampu. Nah ya Siti Aisyah, beri izin kami untuk melihat sebentar karena kami begitu merindukan sosok Nabi, kata sahabi orang bini setua. Buka bi Siti Aisyah, ketinggal langsung di pesan Kanjeng Nabi, faghusya alaiha, faghusyat alaiha, sampai kelenger sampai mati. Nangis begitu hebat, nangis ketinggal pesan Kanjeng Nabi, engak seporong begitu cinta ke Kanjeng Nabi sampai kelenger sampai mati. Kun ketinggal pesari na Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta na para sahabat. Selama Siti Aisyah berada dalam pesarian ni, Siti Aisyah buat dua Kanjeng Nabi. Baru kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq reng sepona, ayah handa daripada Siti Aisyah, tetap beliau ada di dalam, tak kelum keluar karena abah. Barulah Sayyidina Umar berwasiat dan meminta izin kepada Siti Aisyah, kalau seandainya Ummul Mukminin Aisyatur Ridha, Siti Aisyah memberikan izin kepadaku, aku ingin kelak makamku berjejer bersanding dengan kekasihku Rasulullah. Karena ke kamar Siti Aisyah ben jompon Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah mengizini, memberikan izin kepada Sayyidina Umar untuk dimakamkan jenazahnya di rumah Siti Aisyah, di kamar Siti Aisyah, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Siti Aisyah ning kamar nika ada sosok orang luar, yakni Sayyidina Umar, benih keluarga, Kanjeng Nabi suami, Abu Bakar adalah abah, Sayyidina Umar orang lain. Maka Siti Aisyah tak pernah rasanya nampak ning pesarian nika, selalu pakai hijab, pakai satir. Kan sete, walaupun sete ari orang luar, Umar bin Al-Khattab benetang keluarga. Sampai nggak nih ke Siti Aisyah nih ke sifat malonna, sifat afifanna, menjaga diri sampai dak kubur nih tak gelem. Artinya tak gelem sebelum mereka tak pakai satir karena beda orang luar satir. Radhiyallahu anha wa ardhaha. Begitu pemalu nih Siti Aisyah nih kan. Ya, pantas Siti Aisyah nih kayak kabin bi Rasulullah SAW paling ngode umurah karena untuk semakin banyak merekam hadis-hadis Nabi dan agwal af'al apa yang telah diperbuat Nabi direkam oleh Siti Aisyah karena relatif muda dan
pikiran terlalu relatif kosong. Jadi memori ni Siti Aisyah ni kuat, pasti cerdas orang. Ngode sekali, masa cerdas mula tua kan banyak lopan apa nah. Mangkan mau Nabi ni cek tua. Nyara sing ngode. Sekira cerdas. Apa bilan bapan? Lopang kok cong, kok bilan dah tua kian nah, siapa long bi bapan. Tapi kalau pai apa sih biasa na bapan? Kengengan kok aja dung teh dunga netok bapan ban. Enggak lah temate netok. Taib. Siti Aisyah debu. Tanya dia ke Gusti Kanjeng Nabi. Qala dawu sapa Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, tu Rasulullah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, aina yakunun nas?" Yauma tubaddalu ing dalem dinane den genti apa al ardu bumi, ghairal ardi ing liyane bumi, bumi sing sakniki niki. Lah nek bumi niki digenti kali Gusti Allah sanes bumi sing asli niki. Aina niku ing dalem pundi yakun wonten anasu utawi para menungso. Lah menungso niki wonten pundi ya Rasulullah? Nek bumi sak mangke kula sumerap menungso nggih wonten mriki. Tapi nek bumine digenti kali Gusti Allah, digenti saking perak, fiddah, disirami saking napa banyu saking swarga mimmail jannah, aina yakunun nas? Lah menungsone teng pundi saat niku ya Rasulullah? Wah. Kanjeng Nabi ngeding pertanyaan Siti Aisyah, "Ya Aisyah, wahai Aisyah." Qala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, he Aisyah, sa'altini takon sapa sira ni ing ingsun an syai'in saking suwi-wiji azimin kang agung, ma sa'ala kang ora ana takon ni ing ingsun, ma sa'ala kang ora ana takon ing ingsun anhu saking syai'in sapa ghairuki sakli sira." Wah, hebat pertanyaan Abu Andre Aisyah. Pertanyaanmu sungguh sangat luar biasa, pertanyaan yang sangat besar, pertanyaan yang sangat agung yang tidak pernah dipertanyakan oleh manusia selain kamu. Cerdas Siti Aisyah. Cerdas Siti Aisyah. Sampai Siti Aisyah ini katanya, "Lamun bumi mangkin terus menosan bade kama. Laqad sa'altini an syai'in 'azimin ma sa'alani anhu ghairuki." Pertanyaan yang sangat hebat. Nah, jadi karena gurunya hebat, muridnya ya hebat. Biasa kan sineka. Jadi mon pertanyaan hebat, biasanya gurunya hebat. Mon pertanyaan lalol aja biasanya guru tak pate hebat biasa. Nutuaki karena saabrik debu Kanjeng Nabi semerangaki Siti Aisyah, orang yang cerdas atanya. Sampeyan sering tak tahu mana tanya. Paham, masih tak paham, yulah paham boy. Disembalina boleh siapa lah saja ya. Innan nasa sak temene menungso yaumidin ing dalem dinane iki, dinane napa yauma tubaddalul ardu niku. Iku alas sirati ing atasi napa jembatan siratal mustaqim. Oh manosa saat dia, oh berarti nek lepon lek bangkit lagi dening Gusti Allah, manosa saat dia bodo epopolong bereneng jembatan sirat. Medeneng jembatan menuju antarana jahanam atau ke surga. Nah nikah sedeti taruhan daripada manusia selamat tak selamat nikah kiberning jembatan nikah. Makanya Sayyidina Uwais Al-Qarani ketika beliau makan makanan di satu tempat yang dimana di situ bersamaan dengan seekor anjing yang sedang makan. Jadi makanan Sayyidina Uwais Al-Qarani Sayyidul Tabi'in yang pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajabud da'wah. Uwais Al-Qarani Sayyidul Tabi'in, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali perintah untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarani. Mon tingkatan sahabat jelas lebih tinggi timbang tabi'in, tapi tuana Sayyidina Uwais Al-Qarani neka mustajab. Sampai Kanjeng Nabi berpesan sapa-sapa noto tenda Uwais Al-Qarani sampai tak minta doa. Nah kayak lakonin di Sayyidina Umar bin Al-Khattab, nangis Sayyidina Umar ketika ketinggal Uwais Al-Qarani. Sayyidina Uwais Al-Qarani makan di satu tempat, makan makanan sisa-sisa daripada manusia. Ning situng tempat pembuangan sampah, ngakan apa orang dipate anjing. Apa debuna Sayyidina Uwais Al-Qarani? Kul mimma yalik wa na'akul mimma yali.
Wahai anjing, makan apa yang ada di sampingmu dan aku akan makan apa yang ada di sandingku. Aku tidak merasa lebih baik daripadamu kecuali aku mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang kelak di akhirat akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku tidak mampu melewatinya, maka kamu lebih mulia daripada aku. Namun jika aku mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim dan aku selamat daripada jahanam, maka aku lebih mulia daripada kamu. Tak merasa muljah dari pate Sayyidina Uwais Al-Qarani. Saking dahsyata jembatan Shiratal Mustaqim. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bagaimana beliau menceritakan banja yang kes dari jahanam banja abarnya. Sehingga para sahabat ketika mereng debu-debu ngak nikah, mereka berselisih pendapat. Seperti halnya pendapat Al-Imam Ibni Abbas, Sayyidina Amr. Beliau ketika mendengar Sayyidina Abbas yukhasamu Nafi' bin Arzak, ada perdebatan sedikit dengan Sayyidina Nafi' bin Arzak. Yang menceritakan adalah Sayyidina Amr. Faqala Ibnu Abbas al-wurud ad-dukhul, yang dimaksud wa in minkum illa wariduha, tidaklah dari kalian semua illa wariduha kecuali melewati. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, al-wurud ad-dukhul, yang dimaksud dengan melewati itu bukan hanya sekedar lewat. Al-wurud ad-dukhul, yang dimaksud dengan wurud lewat itu ya masuk ke neraka jahanam. Wah, jangan Sayyidina Nafi' bin Arzak unda. Faqala Nafi' la, tidak wahai Abbas, tidak, orang yang lewat hanya lewat, tidak masuk. Kamu mempunyai pendapat al-murur ad-dukhul. Naam, saya melebat berarti masuk. Iya, muncan kula unten lebat ya lebat, masuk ya masuk, beda kata beliau. Faqara Ibnu Abbas, maka Sayyidina Abbas membaca satu ayat, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannamu antum hasabu jahannama antum laha waridun. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain pada Allah, min dunillah, selain pada Allah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, hasabu jahannam, akan menjadi sesuatu yang akan menjadi neraka jahanam, akan semakin membara, proditen. Antum laha waridun, dan kamu laha kepada jahanam waridun, masuk. Apa waridun? Lebat. Ad-dukhul berarti masuk, berarti tabun Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Baca ayat boleh. Yakdumu qaumuhu yaumal qiyamati fa'awradahumun nar, dalam surat Hud. Al-wurud berarti masuk. Al-wurud awradu huwa amla, apakah masuk, apa lebat artinya cuma lebat, apa masuk? Tabun Sayyidina Nafi, masuk berarti. Apa kata beliau? Setiap kali sengko engak ke ayat wa imminkum illa wariduha, setelah penjelasan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa manusia bekal masuk ke neraka jahanam, engkau takut tak selamat, engkau tak pernah nyaman ngakan selama ngeding kok ngengak dekat debun Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tak pernah rasana engkau ngerasa aki kakanan jeria nyaman, tedung nyenyak, tak pernah. Bahkan setiap kali sengko Apollo ngebik tang bine. Al-Imam Ges bin Abi Hazim, kana Abdullah bin Rawahah wadi'an ra'sahu fi hijri imra'atihi, setiap kali masuk ke kamar si perempuan istrinya, beliau selalu menundukkan kepalanya, wadi'an ra'sahu, fabaka, nangis, tak sidu Apolong, tak teti Apolong bi rajina. Fabakat imra'atuh, maka istri daripada beliau pun menangis. Faqala ma yubkiki, apa yang telah membuat kamu menangis wahai istriku? Faqalat ra'aitu katabki fabakaitu, karena aku melihat kamu menangis, aku menangis juga wahai suamiku. Qala inni dzakartu qaulallah azza wajal, sungguh aku telah ingat kepada firman Allah, wa im minkum illa wariduha fala adri anju minha amla,
setiap manusia akan melewati jahanam atau masuk ke neraka jahanam, dan aku tidak merasa yakin akan mampu selamat daripada jahanam. Setiap kali engkau engak dak jeriah, engkau tak nyaman ngakan, engkau tak bisa polong biba, engkau mesti nangis. Bina nereng bina saya soliha, laki nangis bina norok nangis. Jajal bina gulik sambian. Kalau kau nangis itu, arah apa malah nyeri bidok kaki, takut apa kaki? Kau takut ke neraka, cek terkebatir masuk bingkok, jangan bina. Waduh tambah detik. Aneh ke para sahabat, setiap kali ngeding debu nikah. Pertanyaan Siti Aisyah, bedeka amma manos saat nikah ya Rasulullah? Alas sirat, bedeneng jembatan yang menentukan antara selamat tak selamat orang kuaku. Bentar mau kepada selamat. Nah, ini tergantung ala qadri a'malihim. Manusia nikah bisa ngelebetin jembatan ini tergantung. Bada se kalbarqi minhum yamshi kalbarqi. Bada sebagian orang yang melewati jembatan kalbarqil lami', kalbarqil khatif. Engak kilat yang menyambar, cret lebet. Bada se buruh, bada se jalan rangka, bada se jalan ngesot, bada se tak jalan sekali nyeting tako, nyeting tako, nyeting tako. Ala qadri a'malihim. Tergantung amalah. Terus sekilat petir menyambar, banyak amal saya bagus, jauhin ke maksiatan. Terus selamat dari jahanam, berarti orang saya takut dia ke Gusti Allah. Tsumma nunajjil ladzina taqau wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Berarti orang saya takut ke Gusti Allah mun terus selamat ta, terus yang ke dari jahanam. Guru dan kaula menabi tak salah pernah nerangaki wa imminkum illa wariduha Al-Mukarram Ki Haji Nadir Podokaton. Beliau pernah menjelaskan ketika Al-Fakir belajar tafsir kepada beliau, wa imminkum illa wariduha, kabeh menungso iki besok mlebu neraka jahanam. Karena iku wis dadi ketentuan saking Gusti Allah. Ya ana sing ngarani wa imminkum illa wariduha iki cuma ngliwati jembatan, tapi ana sing ngarani ya mlebu nang neraka jahanam. Kiki burune ke penjelas neponan Sidina Abdullah ibn Abbas. Lah apa perlune tujuane mlebu nang neraka? Wong-wong sing slamet iki kok mlebu nang neraka? Karena perlune Gusti Allah mengadab wong sing di neraka jahanam supaya tambah loro ati, tambah pegel. Loh, podo-podo nang neraka tapi ndak kobong, tapi ndak panas, selamat can beliau. Jadi mun can bahasane sampean ngeci. Nyomon. Panas yo. Lah kan tambah pegel sada ape seksa. Iya beda iya, nyomon. Jadi ini kan keterangna Al-Mukarram Ki Haji Nadir bin Harun. Ya mlebu nang neraka cuma perlu ngece, ngenyek. Nang wong sing di neraka. Enak, rasakno, enak, yo, panas yo. Lah aban tak panas karena aban selamat takut ke Gusti Allah. Masya Allah. Mentar pada selamat inggi. Ayo rah bekto mumpung berning bulan Ramadan, Al-Qur'an baca. Mun sampean di luang bekto tak susu, tak masuk pabrik atau tak aja ke emak, ayolah taraweh atau diki mun sampean bedesip bede tugas neng kantor atau neng pabrik atau neng toko, taraweh lah semampu sampean sampai tak taraweh. Sampai tak taraweh mumpung berning bulan Ramadan. Hah? Orang yang seibadah sunnah kencer sewajib, mun sesunnah kencer wajib terus dia remah wajib dilipat gandakan sampai tak tahu berapa tikelan bisa. Pas pakuwa mun pakai siwak sholat tah. Cek orang saya sunnah kencer wajib terus dia mun pakai siwak, terus dia mun sholat pakai minyak wangi, terus dia mun sholat mun berjamaah, waduh ya tambah berlipat-lipat tak karuan ponan. Supaya abad nikah semakin banyak amal, semakin cepat ngelebatin jembatan Shiratal Mustaqim, selamat dari apoy neraka jahanam. Mentar moga titi ilmu si manfaat.
Mantar muka selamat dunia akhirat. Mantar-muka insyaallah amal-amal sesakonik nikah pasah kuliban panjenengan tadarus tarawih amal-amal ibadah ngaji termasuk mantar-muka tetiakin amal ibadah saya keterima tining Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Besok hari Jumat libur, Sabtu ngaji boleh. Al-babul khamis wal 20 wallahu alam bissawab. Allahumma salli afdal